Jadi sudah keracunan demokrasi yang sangat liberalistik itu tadi. Gitu. Itu yang membuatnya saya kira Mbak Ina. Gitu. Ya, baik. Nah, kalau tadi dari Pak Daru yang bertanya apakah ini elektoral atau ada tawaran lain. Prof, biar masyarakat tahu, jelaskan dulu dok, Prof, mengenai elektoral ini. Ya, sebenarnya gampang saja. Apa yang kita lakukan sekarang ini itu kita pemilihan. Jadi kita memilih wakil-wakil kita itu dengan sistem yang paling ya tanda petik demokratis, langsung pilih calon sendiri yang sudah ada. Tapi sebenarnya itu juga tidak jadi persoalan. Hanya persoalan kemudian itu ketika orang memberikan merebut suara itu tidak dengan cara-cara yang elegan, justru bahkan mengangkangi nilai demokrasi. Gitu. Apa yang kita sebut dengan money politics, misalnya, itu kan mengangkangi demokrasi. Gitu. Yang lebih parahnya, publik sudah tahu bahwa ada money politics, tapi semua tutup mata. Gitu. Nah, itu yang membuat kita jadi bingung gitu ya, atau malah kita itu selalu berpikir apa sih ini sebenarnya gitu. Nah, harusnya demokrasi itu orang bebas menggunakan hak-haknya, tetapi jangan lupa bahwa hak-hak itu digunakan itu dengan aturan-aturan yang disepakati. Gitu. Kalau saya atas nama demokrasi karena saya punya uang, saya beli suara orang dan orang mau, saya mengatakan itu sama sekali bukan demokratis. Gitu. Bukan, malah itu sebenarnya dengan bahasa yang sarkas itu menggergaji demokrasi. Gitu. Bukan itu gitu. Jadi sehingga ketika orang misalnya kalah dalam pemilihan, dia happy gitu ya. Oh, saya memang ada kekurangan saya di sini gitu. Tapi ketika orang sudah tahu bahwa yang digunakan itu adalah uang, dia tidak bisa terima dengan kekalahan. Gitu. Saya ini komplain sana komplain sini atau gugat sana gugat sini itu karena tadi itu demokrasi kita itu dibangun dengan aura uang dibangun. Itu yang disebut demokrasi gitu. Saya tidak tahu apakah ada satu instrumen yang lain, tetapi yang ingin saya katakan sebenarnya dimanapun kalau model seperti kita ini diterapkan, apakah di Amerika, apakah di Inggris, sama saja gitu. Yang kita dan yang cenderung kita abaikan itu kita tidak mempunyai suatu komitmen sikap yang tegas bahwa di sini ada pelanggaran, sanksinya adalah seperti ini. Tidak peduli siapapun. Gitu. Karena apa? Karena kalau itu dilanjutkan, kalau itu berjalan terus, maka yang terjadi kemudian itu adalah negara ini ya hancur. Seperti yang kita saksikan sekarang ya, bukan saya mengatakan hancur, tapi negara ini diambang kehancuran gitu. Berlanjut terus seperti ini. Apabila yang dianut demokratisasinya seperti itu, demokrasinya seperti itu. Yang dibangun dengan itu. Jadi mengatasnamakan seolah-olah itu demokrasi, tapi sebenarnya tidak, sama sekali bukan demokrasi. Tadi kalau kaitannya Pak Daru tadi mengatakan sebetulnya kalau kita kan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bisa dijelaskan sebetulnya, Prof? Itu yang kita katakan tadi. Jadi dulu orang misalnya ketika Orde Baru orang melarang misalnya apa sih kok bisa konsensual, keputusan itu konsensual tidak itu sebenarnya tidak dikecam itu karena keputusan konsensual itu membuat seseorang itu menjadi atau membuat seseorang tokoh itu menjadi dikultuskan. Seandainya tidak terjadi kultus individu, konsensual itu malah menarik. Gitu. Baik, saya ke Pak Iwan dulu ya, Prof. Baik. Pak Iwan, selamat sore. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terima kasih sudah menunggu Pak Iwan. Iya. Monggo silahkan. Iya, terima kasih. Saya tertarik dengan materi pembicaraan ini terkait dengan fenomena hasil produk demokrasi yang namanya pemilu, di mana di sana terjadi satu proses yang hasilnya seperti kita rasakan sekarang ini. Yang saya maksudkan bahwa masyarakat kita di tingkat grassroots itu masyarakat yang instan. Bahasa sederhananya, ini orang newok rara tak pilih dengan segala praktek dan corak masing-masing.
entah yang misalkan melalui RT RW, entah melalui organisasi, kalau lewat masjid yang menggunakan istilahnya bantuan infak ke masjid, organisasi yang menggunakan segala macam, tapi ujung-ujungnya kan sama, meraup suara, menggait suara. Kalau fenomena seperti masih berlanjut terus, maka jangan harap Indonesia ini akan bisa sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 45. Karena sudah terjadi satu pendoliman hak dalam tanda petik. Orang yang punya kapasitas tidak punya uang tidak dipilih, orang yang preman punya uang terpilih. Nah ini jadilah seperti apa sekarang ini. Ya. Mohon penjelasan pada Pak Daru. Solusi apa, terapi apa kepada bangsa kita ke depannya tidak berlanjut. Jadi kita akan kasihan aset anak cucu masa depan kita. Terima kasih Pak Daru. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Iwan di Sleman. Monggo Prof silahkan ditanggapi. Iya Pak Iwan, terima kasih. Ini persoalannya memang persoalan kesadaran, jadi kesadaran politik begitu Pak Iwan. Jadi sebuah kesadaran itu tidak muncul dalam ruang yang kosong, value atau nilai yang kosong, dan juga dalam waktu yang sangat singkat. Merusak sebuah sistem itu sangat cepat terjadi, atau prosesnya sangat cepat, tetapi membentuk sebuah sistem itu menjadi dia established, mapan, itu perlu proses yang sangat panjang gitu. Ini kita saksikan dalam kehidupan kita. Misalnya ya selalu didengung-dengungkan Amerika itu ratusan tahun baru bisa berdemokrasi, meskipun demokrasi tanda petik juga gitu, karena di sana juga kalau bisa kita katakan yang hak-hak minoritas itu juga tidak terpenuhi seluruhnya. Kita ini baru dalam usia 60-an tahun begitu. Selalu terjadi perubahan-perubahan, ya. Jadi dinamikanya itu malah lebih kencang dibandingkan yang lain. Tetapi yang ingin saya katakan adalah sebenarnya kalau kita komit dengan sistem yang sudah terbangun sejak dulu itu, kita mau bersabar, ya, mau up and down gitu, tidak sedikit-sedikit itu pengennya apa ya, seperti Pak Iwan katakan tadi, ya instan gitu. Maunya kerja sekarang besok dapat hasilnya gitu. Padahal itu bukan bercocok tanam ini kita ini bernegara ini, gitu. Bukan. Jadi gitu Mbak, bukan bercocok tanam. Ini bagaimana kita merangkai sekian banyak perbedaan, sekian banyak ide-ide itu menjadi satu kesepakatan bersama. Dan itu bukan persoalan yang mudah. Gitu. Nah, kita ini kan tidak. Coba misalnya kita lihat. Orang kalau kampanye itu mengatakan bahwa kalau saya jadi pemimpin, nanti saya bebaskan uang sekolah sampai dengan SMP dan seterusnya, misalnya di berbagai daerah itu muncul. Nah, masyarakat kita itu tidak dididik, duitnya skondi, gitu. Nah, itu hanya dikatakan seperti itu saja. Jadi orang terhipnotis gitu, waduh, hebat ini pemimpin gitu. Ya. Mestinya dilihat persoalan itu bukan gampang. Kalau saya besok jadi gubernur, jadi bupati atau apa, lalu bisa saya terapkan bebas uang sekolah, dari mana uangnya? Mestinya yang dipelajari, disampaikan kepada masyarakat itu adalah ini kondisi ekonomi kita seperti ini, uang kabupaten ada segini, alokasinya begini, sehingga kalau saya memimpin nanti, mbok sabar dulu ya, kita kerja keras bersama-sama, kalau hasilnya begini didistribusikan begini. Mestinya kan itu yang muncul. Nah, itu dia. Nah, ini kan tidak gitu. Jadi yang ditampilkan itu selalu hal-hal yang ilusif gitu ya, ilusinasi. Artinya gitu. apa sebetulnya yang harus dijalankan atau apa yang harus diberikan, pengertian seperti apa yang harus diberikan kepada masyarakat? Artinya ketika masyarakat tadi seperti katanya Pak Iwan kan tergantung berapa banyak uang yang akan diterimakan ke saya atau mau infak ke masjid berapa dan sebagainya. Apa edukasi yang bisa dilakukan ke masyarakat sebetulnya, Prof? Ya, sekali lagi ini penyadaran saya kira. Jadi penyadaran kepada masyarakat itu harus disadarkan bahwa ini loh kita ini tidak seperti yang dibicarakan itu, diomongkan itu. Jadi jangan percaya sama sekali dengan itu. Karena apa? Karena sudah terbukti. Saya bukan mengatakan memblaming tokoh-tokoh politik kita. Ternyata apa yang diomongkan oleh para kepala-kepala daerah yang dulu berjanji manis, gitu, bahkan mohon maaf sampai presiden pun berjanji manis, ternyata nggak ada terrealisasi tuh. Gitu. Nah,
ini yang mau kita sampaikan kepada masyarakat. Ini loh, ini contoh-contoh sudah banyak. Ternyata tidak ada yang terjadi seperti dulu dijanjikan, meskipun dengan bayar diberi uang gitu. Nah, akhirnya apa? Ini akan membentuk kantor opini atau gerakan diam-diam dari masyarakat untuk menolak setiap sistem yang berbau money politics itu gitu. Sekali lagi saya katakan Mbak Dia, ini bukan seperti membalikkan tangan, ini perlu proses. Ya. Sampai pada titik tertentu nanti orang sudah akan jengah dengan money politics. Nggak ada gunanya. Oke lagi gitu. Ya, uangnya diterima, cuman nggak juga akan dijalani. Pertanyaannya, apakah stamina kita masih kuat? Itu aja sekarang. Gitu. Ya. Kita akan bicara sesudah ini, apakah benar teknologi informasi dan komunikasi, misalnya ada internet, ada televisi dan sebagainya, ini bisa menjadi agen perubahan untuk perbaikan demokrasi? Ya. Nanti ya Prof, Profesor akan jelaskan mengenai masalah itu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Mari kita wujudkan generasi berencana, generasi yang matang ketika menikah, dan tentunya matang ketika punya anak. Maka siapkan 3 hal, matang usia, matang secara ekonomi, dan tentunya matang secara kejiwaan. Pernikahan Agung Putri Sultan Hamengkubuwono X, Gusti Raden Ajeng Nurasti Wijareni dengan Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro. Momen ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif di Jogja TV Tradisi Tiranti. Topik kali ini mengenai demokrasi Indonesia, masih bersama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Masih ada tamu spesial saya hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Janianton Damanik. Ya, silakan Anda bisa berkomunikasi dengan beliau. Line telepon terbuka lebar bagi Anda 451666 atau 0274451777. Prof. Anton ini adalah guru besar pembangunan sosial dan kesejahteraan Visipol UGM. Ya, Prof, tadi pertanyaan saya tentang agen perubahan, tapi sebelum itu ada yang SMS saya baca dulu ya Prof ya. Jadi ini SMS yang mengatakan bahwa, maaf Profesor, kong kali kong semua yang terjadi negatif. Fakta terlihat produk hukum dibuat dan dilanggar oleh pembuat undang-undang. Ada komentar Prof? Ya, saya kembali ingin mengatakan kepada pemirsa bahwa situasi yang atau sistem yang
dibangun ini tidak membuat setiap orang itu untuk bisa merasa safe, merasa nyaman, merasa aman, sehingga apa saja yang menjadi pekerjaan atau tugas mereka itu dimanfaatkan sedemikian rupa supaya itu bisa menciptakan kenyamanan berjangka panjang. Saya ambil misalnya contoh kenapa tadi isu yang disampaikan itu atau opini yang disampaikan tadi itu dibuat undang-undang atau aturan-aturan untuk dilanggar. Sebenarnya tidak gitu. Tetapi ketika sekali lagi aturan itu, orang yang melanggar itu tidak diberikan sanksi atau tidak ada law enforcement yang tegas, decisif itu dan membuat orang jera, itu akan menjadi alat mainan ya, seperti yang tadi disukan. Ya sudahlah gitu. Tapi coba misalnya kita serius menjadikan bahwa ini sebuah undang-undang, siapapun pelanggarnya, ya sudah, kita anggap itu sebagai sebuah kecelakaan, tapi hukum tetap hukum. Jalankan itu secara konsisten. Saya kira orang akan berpikir gitu. Nah kita kan tidak, saya kira saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah dipublikasi di berbagai media bahwa semua masih ada ilmu pat gulipat gitu ya, sehingga orang tidak akan pernah tobat kalau membuat pelanggaran gitu. Itu yang celakanya. Saya setuju dengan pandangan itu, tapi kita memang belum merasakan kapan ini sampai berakhir. Kecuali saya hanya berharap kalau istilahnya itu barangkali menunggu Godot gitu ya, sampai itu ada, karena produk-produk apapun yang dihasilkan di dalam sistem seperti sekarang ini itu tidak akan menciptakan kenyamanan bagi pihak lain. Kenyamanan itu adalah kenyamanan bagi penciptanya sendiri, ya, bukan untuk pihak lain. Saya kira itu yang komentar saya. Baik, terima kasih Bapak ataupun Ibu, siapapun Anda yang sudah SMS ke kami ya melalui line yang tersedia. Ada juga yang komentar demokrasi di Indonesia cuma kayak sinetron, Prof. Mau ditanggapi, Prof? Iya. Ya, bagaimana ya, saya ingin katakan itu kayaknya di bawah alam sadar kita itu memang benar seperti yang disampaikan oleh Gertz itu, kita suka berteater gitu. Jadi ya pengusandiwara gitu ya, sangat senang dengan itu, dan itu bisa termanifestasi dalam berbagai hal, tidak hanya saya kira dalam politik, bisa juga di sektor-sektor yang lain, sektor pendidikan dan sebagainya. Banyak sekali dimensi-dimensi kehidupan kita itu dijalani dalam dengan gaya teatrikal gitu ya. Nah itu benar gitu. Tetapi begini, saya masih percaya bahwa kalau misalnya kita sepakat mau mendorong sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang lebih baik, saya pikir harus ada komunitas-komunitas yang kritis, komunitas-komunitas yang mau mengosongkan diri dalam arti saya tidak apa-apa, tidak dikenal, tidak populer, tapi saya ingin melakukan sesuatu yang barangkali 3 generasi, 4 generasi ke depan yang akan menikmati hasilnya gitu. Ini yang mau kita cari dari elite-elite politik yang ada sekarang ini, yang saya sebut single minority ini, atau silent minority di berbagai institusi politik ini. Kemudian juga masih ada beberapa tokoh-tokoh kita yang masih dedicated terhadap bangsa ini. Saya kira ini yang mau sebenarnya kalau bisa mendorong generasi-generasi muda ini menerima mereka sebagai teladan gitu. Jadi bukan karena kegemerlapan atau suka pamer itu yang menjadi tokohnya, saya kira. Gitu, Mbak Dia. Saya ke penelpon dulu, Prof. Pak Adi, selamat sore. Selamat sore. Pak Adi di Sleman ya, Pak. Selamat sore, Prof. Anton. Selamat sore, Mas Adi. Ini mau tanya, Prof. Silakan. Generasi muda sekarang kan digelondori toladan-toladan sebagaimana barusan disinggung, toladan-toladan yang tidak baik dari elit politik, kemudian di masyarakat, di keluarga. Kira-kira ada enggak, Prof, jalan yang bisa dibangun terkait dengan bagaimana memberi mengenalkan, mengajak terlibat bersama generasi muda yang akan datang itu untuk membangun demokrasi yang baik
demokrasi Indonesia yang baik. Begitu, Prof. Ya. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih ya Pak Adi yang ada di Sleman. Nanti Prof. Anton akan menjawab pertanyaan Anda. Tapi kita akan ikuti pariwara terlebih dahulu. Tetap bersama kami hanya di Jogja TV. Saksikan Dunia Pendidikan setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jogja TV. Pemirsa, ini merupakan sesi akhir dalam dialog interaktif kita sore hari ini bersama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya Indah Ardina masih bersama dengan Prof. Anton dan seperti janji kami tadi ada tamu spesial lagi yang sudah bersama-sama dengan kami hari ini. Sudah berjuang sekuat tenaga bisa sampai Jogja TV. Gitu. Ada Bapak Arief Rahman-Hakim, beliau dari fraksi PKS DPRD DIY. Sore Pak Arief. Sore, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Arief ya. Sama-sama, sudah menunggu juga. Ya, baik Pak Arief, ini saya sangat tahu dan bisa paham Bapak sibuk luar biasa, tapi terima kasih sudah berkenan bersama dengan Jogja TV. Kita bicara mengenai demokrasi Indonesia. Nanti Pak Arief pasti akan menyuarakan sebetulnya pandangan Pak Arief sendiri terhadap demokrasi Indonesia seperti apa. Tapi janji kita Prof tadi sesudah iklan kan mau jawab yang dari Pak Adi dulu ya Prof ya. Silakan. Mengenai apa yang bisa dilakukan untuk generasi muda dan sebagainya supaya demokrasi di Indonesia ini sama dengan yang diharapkan atau sesuai Pancasila. Ya.